media cetak elektronik yang kami sayangi. Kami terpaksa harus pulang. Karena kenapa? Karena pada acara hari ini, acara rekonstruksi, kami sudah hadir. Walaupun tidak diundang, tetapi karena mendengar pidato Kapolri mengatakan akan dilakukan rekonstruksi secara transparan dengan cara melibatkan semua pihak, termasuk pengacara korban maupun pengacara daripada para tersangka. Demikian juga kejaksaan, demikian juga Komnas HAM, demikian juga LPSK, penyidik dan sebagainya. Akan tetapi tadi pagi saya jam 6 pagi dari rumah sudah berangkat. Tiba di sini jam 8 kurang lebih, belum ada kegiatan. Saya mampir sebentar ke Hotel Kaisar sarapan pagi, kemudian balik lagi ke sini jam setengah 10. Setelah kita tiba di salah satu ruangan tadi, ketika mau diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya, karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk melihat, sekaligus pengen tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak. Akan tetapi Dirtipidum tanpa alasan, kecuali pokoknya penasihat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu. Kami hanya boleh di luar saja, pokoknya diusir keluar. Sementara pengacara daripada para tersangka boleh, jaksa, LPSK, Komnas HAM semua boleh, dari kepolisian boleh. Berarti kami dimusuhi. Daripada kami dimusuhi, masih banyak kegiatan yang lebih bermakna, ya kami pulang. Karena toh percuma kami ada di sini tidak bisa melihat apapun. Tetapi kami menggugat pernyataan Kapolri yang menyatakan transparan dan melibatkan semua pihak, yaitu penasihat korban maupun penasihat hukum daripada para tersangka. Tetapi yang dimaksud oleh Kapolri transparan itu diterjemahkan oleh Dirtipidum Polri hanya buat LPSK, buat Komnas HAM, buat Kompolnas, buat para pengacara tersangka, buat penyidik, dan jaksa dan brimob. Sementara buat kami penasihat hukum daripada korban atau pelapor tidak boleh ada transparan. Itulah kira-kira itu. Yang harus diurus Apa bang? Perkara apa itu bang? perkaranya Pak Haji Maskur Anang ya? Ada beliau ini. Apa bisa dijelaskan Pak apa yang di perkara ini? Beliau ini dulu pernah dilaporkan oleh PT WKS ya, sehingga dia ditangkap, ditahan, dituduh dia menjual ya, menjual tanah, padahal tidak ada menjual dan itu miliknya. Kemudian dia bebas murni di Mahkamah Agung berdasarkan putusan PK. Karena sudah bebas murni, maka Pak Anang ini melapor balik, yaitu melaporkan dengan pasal 317-318, yaitu persangkaan atau pengaduan palsu. Junto memberi keterangan palsu di pengadilan, itu melanggar pasal 242 dengan ancaman 7 tahun karena perkara pidana ditambah 2 tahun, jadi ancamannya 9 tahun. Tetapi sudah dilaporkan itu selama 3 tahun ya Pak ya, dari 2019. Penyidiknya main-main dari kriminal khusus, jadi perkaranya nggak dituntaskan. Nah oleh karena itu Pak Mas Pro Anang ini datang mengadu ke kantor kami, minta perlindungan hukum supaya ada kepastian hukum. Jangan karena penjahat ini atau diduga penjahat ini dari perusahaan mafia atau perusahaan besar, polisi jadi tidak tegas. Oleh karena itu
supaya orang ini yang membuat laporan palsu kepada Pak Anang ini dari PT WKS ini segera ditangkap dan ditahan. Nah, itulah kami datang dari Jakarta. Pertama kemarin mengurusi keluarga almarhum Brigadir Joshua, yang kedua mengurus bapak ini. Itulah intinya. Berarti WKS direktur itu siapa yang mau kita laporkan ini? Yang kita laporkan itu orang yang disudut direktur, yaitu dulu di sana dia sebagai humas, kemudian direktur utamanya juga, karena yang menyuruh humasnya itu kan direktur. Jadi kita minta supaya segera ditangkap dan ditahan karena melakukan kejahatan. Boleh disebutin dong namanya soalnya? Ya. Oke. Ya. Jadi kan untuk kesalahannya ada kita dilaporkan juga nggak? Jadi bapak ini punya lahan itu berasal dari sebagian warisan dari orang tuanya, sebagian pembebasan dari masyarakat, yaitu masyarakat menjual atau melepaskan haknya. Bapak ini mengurus kepada masyarakat dan membayar melalui kepala desa, ada bukti pembayarannya, ada sporadiknya. Kemudian bapak ini juga dapat izin lokasi dari berbagai kantor, termasuk dari kementerian, kemudian dari gubernur, dari bupati. Karena sudah dapat izin, kemudian dibangunlah. Tetapi kemudian orang itu membuat laporan palsu, sehingga bapak ini ditangkap dan ditahan selama 6 bulan ya. Nah, tetapi bapak ini tidak terbukti di pengadilan melakukan tuduhan mereka. Lalu bapak ini 2019 melaporkan balik kan gitu dengan pasal 317, 318, pasal 242, junto pasal 310 KUH pidana, junto pasal 556. Tetapi penyidik kriminal khusus main-main, udah 3 tahun lidik terus. Oleh karena itu kita datang menanyakan mengapa ini 3 tahun laporan baliknya tidak ditingkatkan ke penyidikan. Mampu nggak menangani? Kalau tidak mampu kita tarik ke Jakarta kan begitu. Nah, berarti ini bikin laporan ulang lagi apa? Enggak, menindaklanjuti laporannya. Karena bapak ini sudah melapor 3 tahun yang lalu. Tetapi 3 tahun hanya lidik aja. Karena yang dilawan itu perusahaan sangat besar. Diduga para mafia kan begitu ya. Jadi kita ini kan semboyannya rebut kepolisian dari tangan mafia supaya polisi ini bisa objektif dan profesional dan proporsional dalam menangani segala perkara apapun, sehingga orang miskin, orang kaya sama-sama mendapatkan haknya kan gitu. Jadi kita harus hidup jujur dan terhormat atau honeste pipere kan begitu. Untuk lahannya